Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Indrawan, NPM 17144600054. Di sini saya akan menyeminarkan proposal efektivitas strategi call story mapping atau CSM dalam pembelajaran membaca pemahaman pada siswa kelas 5 di SD Negeri Banyuraden. Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Beni Dwi Lukito Aji, MPD. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui perbedaan yang signifikan kemampuan membaca pemahaman teks ulasan antara siswa yang mendapat pembelajaran dengan strategi CSM dan siswa yang mendapat pembelajaran tanpa strategi CSM pada siswa kelas 5. Yang kedua, yaitu mengetahui keefektifan strategi CSM dalam pembelajaran membaca pemahaman teks ulasan pada siswa kelas 5. Yang selanjutnya, manfaat penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, maka diharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, manfaat penelitian, yaitu secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan kontribusi untuk menentukan arahan dalam pemilihan dan pemanfaatan strategi pengajaran teks ulasan secara tepat. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi guru, siswa, dan peneliti. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu bagi guru. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan positif bagi guru dalam mengajarkan teks ulasan kepada siswa. Yang kedua, bagi siswa, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada siswa dalam memahami teks ulasan dengan penggunaan strategi CSM hingga siswa lebih bersemangat dalam mempelajari materi pembelajaran bahasa Indonesia. Dan yang ketiga yaitu bagi peneliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan tambahan ilmu bagi peneliti yang berhubungan dengan membaca pemahaman teks ulasan dengan menggunakan strategi CSM. Yang selanjutnya bab 2 yaitu landasan teori. Di sini efektivitas strategi call story mapping adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama. Derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pencapaian tujuan. Strategi CSM dapat memperjelas struktur dan meningkatkan pemahaman siswa dalam mengintegrasikan informasi yang didapat dari teks. Informasi yang didapat dari teks selanjutnya digabungkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Strategi ini cocok diterapkan pada siswa sekolah dasar hingga SMA yang membutuhkan bantuan terkait dengan pemahaman atau organisasi, pemantauan, dan integrasi informasi empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Waktu, tempat penelitian, upaya memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka ketentuan pelaksanaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama yaitu tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Banyuraden, Sleman. Karena di sekolah ini ada masalah yang sesuai dengan judul penelitian penulis dan belum pernah diteliti sebelumnya. Waktu penelitian dilaksanakan mulai tanggal 3 Maret sampai tanggal 3 Mei 2021. Yang selanjutnya yaitu jenis dan desain penelitian. Desain penelitian ini digunakan metode eksperimen semu atau kuasi eksperimen, yakni untuk mengetahui akibat atau dampak sesuatu kejadian atau variabel yang dihadirkan oleh peneliti. Penelitian dengan metode eksperimen mencobakan
perlakuan atau treatment, yaitu metode yang diperkirakan berdampak pada peningkatan prestasi belajar siswa. Menurut Arikunto tahun 2010 halaman 19, pada penelitian ini desain penelitian yang digunakan adalah pretest posttest dengan kelompok kontrol atau kontrol grup pretest atau posttest design. Pretest digunakan untuk mengukur kemampuan awal siswa dalam memahami teks ulasan. Sedangkan posttest digunakan untuk mengukur kemampuan akhir siswa dalam memahami teks ulasan setelah diberikan perlakuan berupa strategi CSM. Yang selanjutnya yaitu paradigma penelitian. Paradigma penelitian merupakan model realisasi antara variabel dalam suatu kegiatan penelitian. Paradigma penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu paradigma kelompok eksperimen dan paradigma kelompok kontrol. Paradigma kelompok eksperimen yaitu treatment dengan strategi CSM, lalu selanjutnya tingkat kemampuan membaca, pemahaman teks bacaan. Yang selanjutnya paradigma kelompok kontrol yaitu pembelajaran teks bacaan non-treatment dan dilanjutkan dengan pembelajaran teks bacaan non-treatment. Yang selanjutnya yaitu populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Menurut Sugiono tahun 2009 halaman 117, populasi sering disebut sebagai keseluruhan subjek penelitian. Menurut Arikunto tahun 2010 halaman 173, yaitu populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 SD Negeri Banyuraden tahun ajaran 2020 sampai 2021 yang meliputi siswa kelas 5 dengan jumlah siswa keseluruhan 47. Yang selanjutnya sampel penelitian yaitu siswa kelas 5A SD Negeri Banyuraden, dan selanjutnya yang kedua sampel kelas 5A dan sampel kelas 5B. Yang kelas 5A itu masuk ke dalam kelompok eksperimen dan kelas 5B masuk ke dalam kelompok kontrol. Yang selanjutnya yaitu variabel penelitian. Menurut Sugiono tahun 2010 halaman 61 adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel bebas atau X. Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai variabel bebas adalah model pembelajaran. Model pembelajaran ini terdiri dari pembelajaran bahasa Indonesia dan model pembelajaran kooperatif script. Yang selanjutnya variabel terikat yaitu Y. Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai variabel terikat adalah prestasi belajar. Yang selanjutnya definisi operasional variabel penelitian. Strategi CSM dapat memperjelas struktur dan meningkatkan pemahaman siswa dalam mengintegrasikan informasi yang didapat dari teks. Informasi yang didapat dari teks selanjutnya digunakan atau digabungkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Strategi ini cocok diterapkan pada siswa sekolah dasar hingga SMA. Yang selanjutnya teknik pengumpulan data. Yang pertama, instrumen penelitian.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik tes. Teknik tes ini digunakan untuk mengetahui kemampuan awal atau pretest dan kemampuan akhir atau posttest siswa dalam membaca pemahaman teks ulasan. Teks yang dilaksanakan berupa teks tertulis yang berisi tes objektif yang diajarkan atau dikerjakan oleh siswa dari kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen. Yang kedua, validitas. Validitas menurut Nurgiantoro tahun 2012 halaman 338 berkaitan dengan permasalahan apakah instrumen yang dimaksud untuk mengukur sesuatu itu memang dapat mengukur secara tepat sesuatu yang akan diukur tersebut. Dalam penelitian ini, validitas yang digunakan adalah validitas isi atau context validity dan validitas konstruk atau konstruk validity. Validitas isi adalah validitas yang mempertanyakan bagaimana kesesuaian antara instrumen dengan tujuan yang dideskripsikan atau deskripsi bahan yang diajarkan atau deskripsi masalah yang diteliti. Menurut Nurgiantoro tahun 2012 halaman 339, validitas ini atau validitas isi dimaksud untuk mengetahui seberapa instrumen tersebut telah mencerminkan isi yang dikehendaki. Oleh karena itu, untuk memenuhi validitas isi tersebut, instrumen berupa tes ini dikonsultasikan kepada orang yang lebih ahli atau expert judgment, yakni guru bahasa Indonesia di SD Negeri Banyuraden. Pretest dilakukan sebelum melalui penyajian materi baru, sedangkan posttest untuk mengetahui prestasi belajar siswa. Lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran model 2 tanggal 2 tamu dan kooperatif skrip. Lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran yang dibuat terdiri dari pertanyaan tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru dengan 2 pilihan jawaban ya atau tidak. Skor yang diberikan adalah 1 untuk pilihan ya dan 0 untuk pilihan tidak. Adapun kualifikasi presentase hasil observasi ditunjukkan pada tabel 2 sebagai berikut, yaitu yang pertama 85% kecil dari X kecil dari 100%. Itu kualifikasinya sangat baik. Selanjutnya 70% kecil dari X kecil dari 85% itu baik. 55% kecil dari X kecil dari 70% itu cukup. 40% kecil dari X kecil dari 55% itu kurang. Dan yang terakhir 0% kecil dari X kecil dari 40 itu sangat kurang. Yang selanjutnya yaitu uji coba instrumen. Uji coba instrumen dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kualitas instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, uji instrumen dilakukan pada siswa di luar kelas eksperimen dan kelas kontrol. Setelah melakukan uji coba instrumen, langkah selanjutnya adalah mengolah data hasil uji coba dengan mencari validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Di sini teknik analisis data yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah analisis uji T yang dibantu dengan program SPSS 16.0.
Penggunaan teknik analisis dengan menggunakan uji T dimaksudkan untuk menguji perbedaan kemampuan memahami teks ulasan antara kelompok eksperimen yang mendapat pembelajaran menggunakan strategi CSM dengan kelompok kontrol yang mendapat pembelajaran tanpa menggunakan strategi CSM. Menurut Ari Kunto, tahun 2006, halaman 314, sebelum menganalisis data, harus dilakukan dahulu penyajian normalitas dan homogenitas. Dengan demikian, makna uji normalitas dan uji homogenitas adalah uji prasyarat sebelum uji analisis dilakukan. Baiklah, itu saja yang dapat saya seminarkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.